Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan ruang publik terpadu ramah anak. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Manai Sobirin dari Kembangan, Jakarta Barat. Cikal, apa tanggapan Ahok terkait ruang publik ramah anak ini? Ya, Amanda, nada positif dan dukungan diutarakan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ia sangat mengapresiasi upaya dari jajaran pemerintah kota Jakarta yang memberikan fasilitas lebih kepada masyarakat di Jakarta. Selain itu juga ia tadi sempat mengatakan bahwa ini adalah bukti kerjasama simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara beberapa pihak, dan selain juga melibatkan pihak pemerintahan, ruang publik ini juga bisa melibatkan pihak swasta yang bisa mendukung pendanaan dari adanya ruang publik ramah anak ini. Dan selain itu juga ia juga mendukung berbagai usaha-usaha yang bisa melibatkan peranan perempuan seperti gabungan dari PKK yang disediakan PKK Mart, yakni sebuah mart atau sebuah tempat yang sebagai penyediaan bagi kreativitas bagi perempuan yang bisa mengerjakan berbagai karya macam karyanya untuk nantinya dijual di ruang publik ini sebagai bentuk apresiasi dari apa yang kreativitas mereka yang mereka kerjakan. Selain itu juga tempat ini juga sebagai tempat mediasi antara pemerintah Kota Jakarta dan juga masyarakat dengan adanya controlling dari ruang publik ini yang nantinya akan dikontrol langsung oleh SKPD. Jadi nantinya, Amanda, berbagai keluhan dari masyarakat khususnya masyarakat Jakarta dan dalam hal ini adalah masyarakat Jakarta Barat dapat menuangkan keluhan-keluhan dan juga kritik-kritik terhadap pemerintah untuk ditampung di lokasi ini untuk selanjutnya nanti disampaikan kepada SKPD untuk menjadi bahan evaluasi baik itu pemerintahan Kota Jakarta Barat, baik itu juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi secara garis besar, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sangat mendukung dan mengapresiasi ruang publik ini. Amanda. Apa langkah Pemprov DKI selanjutnya terkait pembangunan ruang publik terpadu ramah anak ini? Iya, Amanda, untuk jangka waktu dekat sampai bulan Hari Raya Lebaran nanti, Pemprov DKI Jakarta menargetkan ada 2 lagi ruang publik ramah anak-anak yang akan didirikan di wilayah Jakarta. Sebelumnya, sebelum ditempatkan di Jakarta Barat, tepatnya di Kembangan, sudah ada 3 ruang publik yang didirikan, yaitu di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Dan nantinya akan dalam waktu dekat akan ada 2 lagi ruang publik yang akan didirikan. Untuk jangka panjang nantinya pada tahun baru nanti ditargetkan ada 54 ruang publik juga yang akan didirikan dalam waktu jangka panjangnya nanti. Ini juga mengingat karena banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari pendirian ruang publik seperti yang sudah sebelumnya didirikan dan juga yang baru saja didirikan atau diresmikan di Jakarta Barat, tepatnya di Kembangan ini. Amanda. Baik, terima kasih pemirsa. Demikian laporan Cikal Multazam dan juru kamera Manai Sobirin dari peresmian ruang publik terpadu ramah anak dari Kembangan, Jakarta Barat. Iya, pemirsa, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri mulai mendata organisasi massa yang terdiri dari ormas dan lembaga swadaya masyarakat di seluruh Indonesia. Ya, berbeda dari sebelumnya, pemerintah menggunakan sistem online untuk memusatkan pendataan ormas dan LSM. Adapun tujuan pendataan ini untuk mempermudah pengawasan dan pembinaan ormas dan LSM. Karena selama ini banyak data ormas dan LSM yang diinput secara manual sehingga menyulitkan proses verifikasi terutama ormas yang berada di daerah. Saat ini terdapat 139.000 ormas dan LSM yang terdata di seluruh Indonesia. Namun jumlah ini masih tersebar di Kemenkumham, Kemenpora, Kemensos, Kemenak, dan Kemenlu. Dengan adanya sistem online ini diharapkan akan mempermudah pemerintah dalam pendataan, pengawasan, dan pembinaan.
Saat ini terdapat ratusan ribu ormas di Indonesia, namun tidak semua dikenal oleh masyarakat, bahkan hanya sedikit yang akrab di telinga kita. Ya, berikut kami rangkumkan 5 ormas paling populer dan berpengaruh di Indonesia. Yang pertama Nahdlatul Ulama atau yang akrab dengan sebutan NU. Ormas ini identik dengan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedikitnya terdapat 3.700 pesantren yang tergabung dalam organisasi ini. Berdiri sejak tahun 1926, NU memiliki sejumlah kiai besar yang menjadi panutan. Kedua, Muhammadiyah. Ormas ini salah satu yang paling tua di Indonesia, yaitu berdiri pada tahun 1912. Eksistensinya di Indonesia terasa di segala bidang. Muhammadiyah lebih mementingkan sisi pengembangan dalam bidang pendidikan, sosial, amal usaha, juga politik. Bahkan di kalangan perguruan tinggi, namanya lebih dikenal daripada NU. Ketiga, Front Pembela Islam atau FPI. Ormas ini paling muda di Indonesia. Meski demikian, FPI memiliki daya tarik tersendiri hingga selalu terangkat ke media di setiap kegiatannya. Ormas yang didirikan oleh Habib Rizik ini sering menggunakan kekerasan dalam setiap aksinya. Keempat, Hidayatullah. Bagi Wakil Presiden Yusuf Kala, Hidayatullah merupakan ormas Islam terbesar ketiga setelah NU dan Muhammadiyah. Ormas yang berdiri pada tahun 1973 ini memiliki jaringan yang kuat dengan 250 pondok pesantren. Ormas ini memiliki media Islam Suara Hidayatullah dengan oplah cetak hampir 40.000 setiap bulan. Dan yang terakhir, Persatuan Islam. Ormas ini lebih fokus pada gerakan intelektual. Oleh sebab itu jumlahnya tidak banyak, namun berkualitas. Organisasi ini juga memiliki sekitar 450 pesantren dengan beragam tingkatan. Iya, ada 139.000 ormas dan LSM. Banyak sekali ya, banyak sekali. Karena banyak juga di daerah-daerah ya. Iya, dan kemudian sekarang dilakukan pendataan. Menurut Pak Erlangga sebagai seorang kriminolog, apa yang kita kemudian bisa harapkan muncul dari pendataan ini? Apakah sekedar data saja? Apa kemudian kita bisa memeta-metakan seperti Anda bilang bahwa ormas mungkin ini ormas yang kategorinya tadi mengarah ke premanisme sehingga kemudian bisa ditindak? Ini saya luruskan ya. Tadi ada namanya ormas, ada OKP, ada LSM. Ya, ada LSM. Ya kita harus pilah-pilah. Yang di kepemudaan itu namanya organisasi kepemudaan. Ya, jadi ada OKP, ada ormas. Ormas ada undang-undangnya, undang-undang ormas. Ya, di OKP ada mengenai organisasi kepemudaan, ada ketentuannya itu anaknya di bawah 30 tahun. Ya. Ya, lalu kemudian ada namanya LSM. Ya, LSM itu banyak, mungkin LSM itu yang sangat banyak. Nah, yang di ormas itu di bawah pembinaannya adalah Kementerian Dalam Negeri, ya, dan dicatat semua di Kementerian Dalam Negeri. Jadi orang bisa memperoleh ya bahwa itu menjadi ormas, tercatat semua di Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau memang datanya itu adalah data dari Kementerian Dalam Negeri, berarti ini satu pekerjaan yang sangat besar dari Kementerian Dalam Negeri untuk apa? Untuk bisa mendata. Mendata ya bukan cuma nama, alamat, segala tapi terkait soal kegiatannya apa. Kegiatannya tentu ada kegiatan, mungkin ada ormas keagamaan tadi kan. Ada ormas, mungkin ada ormas yang ada kaitan dengan politik tadi kan nggak disebut ya. Tadi ada Muhammadiyah politik, tapi ormas mengenai pendidikan bukan Muhammadiyah kan gitu ya. Lalu kemudian Persis organisasi keagamaan ya. Lalu kemudian tadi ada FPI organisasi sosial ya, anti kemaksiatan kan gitu ya. Tapi jadi hubungannya dengan agama juga ya. Jadi konteksnya oleh karena itu soal pendataan itu harus cermat juga. Mendata ini untuk apa? Ya. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pembinaan, ya pembinaan organisasi. Maka harus ada pendataan yang pertama barangkali terkait soal siapa pemimpinnya. Pemimpinnya gimana? Bisakah dia bisa meredam konflik? Ya, atau ada nggak budaya organisasi dalam ormas itu yang baik, yang bisa menciptakan? Makanya ini kalau NU Muhammadiyah kan nggak ada perkelahian kan gitu ya. Atau Hidayatullah kan mungkin nggak ada persoalan, tapi mungkin kalau ormas yang ada sekarang misalnya ada, nggak usah saya sebut ya, nah, itu seringkali menjadi potensi konflik di lapangan. Karena apa? Karena sebenarnya ormas ini dia sebenarnya nggak bekerja.
nggak bekerja secara baik, melakukan proses ya sosial, proses pembinaan atau bekerja sesuai dengan visi dan misi dari ormas tersebut, hanya untuk jadikan sebagai kendaraan saja. Anda katakan Pak Erlangga, ormas ini kan menjadi syarat sekali unsur politik dan juga motif ekonomi. Apakah dengan pendataan ini kemudian pemerintah bisa menjadikan itu sebuah wadah atau sarana untuk kemudian memastikan apakah ormas ini benar-benar berfungsi melakukan tugas sosialnya dan bukan menjadi suatu tempat untuk melaksanakan motif-motif ekonomi tadi? Bagaimana hal itu bisa dipastikan lewat pemetaan yang sedang dilakukan sekarang? Sebenarnya gampang. Ya, gampang sekali. Kalau pemerintah mau kerja keras, fasilitasi orang yang jago IT, ya. Kalau perlu IT-nya sampai pada menciptakan satu chip pada setiap orang. Posisi di mana saja berada, orang itu terdeteksi. Entah dia lagi tidur, entah dia lagi mau bikin gerakan makar, mau bikin apa, terdeteksi. Sebenarnya yang kayak gitu bisa diciptakan. Bahkan sekarang di Singapura nih, kita bukan berarti orientasi Singapura, tapi misalnya ada orang asing datang ke Singapura, itu terdeteksi, ya, terdeteksi posisinya kapan saja, di mana saja dia berada, terdeteksi. Apalagi kemudian ada terdeteksi sih Pak, mungkin karena kan mereka sering demonstrasi gitu kan, sering dengan atribut yang gitu. Itu kan sebenarnya tinggal benar, tinggal keseriusan. Kalau kita menyambut baik pendataan dari Kesbangpol itu, memang tugas dia melakukan pembinaan. Tapi dia juga harus berani menyampaikan indikasi atau indikator lah kira-kira begitu kepada masyarakat supaya masyarakat juga melek gitu. Oh, organisasi ini mesti diawasi. Oh, organisasi ini baik, saya bisa bergabung. Organisasi ini tidak baik, mungkin ada upaya untuk melakukan menjadi baik. Gitu. Jadi menurut saya Mendagri harus terbuka juga. Jangan sekedar didata, tetapi membuat ada indikator lah kira-kira. Misalkan ormas ini ukurannya apa, baik tidak baik, atau cenderung selama ini melakukan anarkisme misalkan. Nah kalau itu dibuka kepada masyarakat bisa melek juga, bisa melakukan pengawasan yang saya bilang tadi, partisipasi proaktifnya masyarakat diperlukan. Kalau enggak, ya mereka merasa paling benar terus melakukan anarkisme, premanisme, kemudian keributan di mana-mana. Kalau itu tidak dimulai oleh Kesbangpol, hanya sekedar mendata, saya kira jangan-jangan anarkisme yang sering terjadi itu akan terulang kembali, dan bukan hanya di tempat yang sama tapi mungkin di tempat-tempat yang lain. Dan mungkin transparansi pengelolaan dana setiap ormas juga ya, itu bisa baik kalau bisa diakses oleh dan dana ormas itu kan ada dari Mendagri ada. Nah itu makanya kalau misalkan dianggap tidak memenuhi syarat, maka Mendagri jangan kucurkan dana itu. Itu bagian dari sanksi gitu loh. Baik. Nah, pemirsa, nanti di segmen selanjutnya kami masih akan membahas tentang hal ini, dan kami juga membuka line interaktif bagi Anda yang ingin bergabung atau memberikan komentar di nomor 021-5290308 atau 021-5290311. Kami segera kembali.